Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jemaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 35. Masih dalam pembahasan tentang fi fadilati zikrullah taala. Bab tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 35 baris ke-11 dari atas tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada? Hah? Belum itu belum. Paling atas yang mana? Uzkuruni bil qudrati uzkurkum. Itu belum. Oh, belum. Oh iya. Berarti baris paling atas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini amin. Uzkuruni bil 'uzrati azkurkum bil maghfirah. Uzkuruni bil iradati
azkurkum bil ifadah. Uzkuruni bitanassuli azkurkum bittafadduli. Uzkuruni bil ikhlasi azkurkum bil khalasi. Uzkuruni bil qulubi azkurkum bikashfil qurbi. Uzkuruni bil nisyan azkurkum bil iman. Uzkuruni bil ibtiqar azkurkum bil iqtidar. Uzkuruni bil i'tizar wal istighfar azkurukum bir rahmati wal ightifar. Wallahu a'lam. Selanjutnya di sini kita akan melihat tentang keutamaan yang berikutnya saat seorang hambanya itu ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini dikatakan uzkuruni. Ya, ingatlah kalian kepada aku. Ya, bil uzrati. Ya, saat dalam keadaan uzur. Apa itu uzur? Ya, dalam keadaan kita lagi agak susah, ya, lagi banyak sesuatu yang apa namanya itu, ya kesibukan lah, ya, ada urusan-urusan, tapi kita nggak pernah lupa, ya, kita selalu ingat mau dalam keadaan apa aja, kita selalu apa? Ingat kepada Allah, ya. Nah biasanya kita kan kalau ingat sama Allah kita lagi santai itu, ya. Lagi enak gak punya duit tuh kan gitu tuh. Ya, mau jalan-jalan termalam gak punya duit, ingat sama Tuhan tuh. Ya, tapi kalau lagi punya duit biasanya gimana? Lupa. Ya, lagi senang lupa, lagi susah baru ingat. Ya, yang enggak sama Allah hanya sama teman juga begitu kebanyakan kita. Ya, kita kan berkawan begitu tuh. Kalau lagi senang mana kita ingat sama teman-teman kita. Ya, kalau lagi susah barulah telepon sono sini, WA nanyain kabar, apa kabar? Oh, ya kan? Sehat ya, mudah-mudahan sehat, Anda doain panjang umur ente gitu ya. Kalau lagi apa ya? Lagi pengen sesuatu, lagi susah. Ya, tapi ya di sini kalau kita mengingat Allah saat kondisi memang kita lagi agak susah itu, maka Allah bilang apa? Azkurkum bil maghfirah. Ya, maka aku mengingat kamu, kalian yang ingat aku dalam keadaan susah tadi, aku akan mengingat kalian dengan apa? Dengan memberikan ampunan kepada kalian. Tuh, ya. Jadi nggak ada nikmat yang paling enak buat kita, ya, ketika kita diapain? Diampunin dosa-dosa kita. Ya, kita baru ingat tuh, ya. Ketika kita selaku manusia kan Nabi sudah katakan ya kullu bani Adam khata, ya semua manusia anak keturunan Adam itu punya apa ya? Punya salah, ya punya dosa. Wa khairul khata at-tawwabun, dan sebaik-baiknya kesalahan itu harus apa? Bertaubat, ya. Nah kita ya melalui kita ingat kepada Allah itu saat kita lagi susah, maka Allah akan apa? Memberikan ampunan kepada kita. Ya, ya tentunya ampunan berupa dosa-dosa yang kecil. Ya, kalau dosa-dosa yang gadang, yang gede, yang besar itu nggak cukup, ya. Karena kita harus apa? Secara khusus minta ampun, ya, kepada Allah saat kita melakukan dosa yang namanya dosa apa? Dosa-dosa yang besar, ya. Nah, itu keberuntungan yang berikutnya, dengan kita mengingat Allah, maka kita akan diapain? Diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Selanjutnya, uzkuruni bil iradah. Ya, ingatlah kalian kepadaku bil iradah. Ya, dengan kehendak sendiri, dengan kemauan, bukan karena dipaksa. Ya, bukan karena diundang, ada munajat bareng nih ntar malam, bukan kayak gitu dah. Ya, ketika kita ada keinginan tuh, ya, termotivasi, terdorong sendiri, kesadaran sendiri, ya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjiin apa? Azkurkum bil ifadah. Ya, maka aku akan memberikan kepada kalian banyak faedah-faedah.
ya, memberikan faidah-faidahnya itu nanti, ya. Mungkin kita enggak secara langsung atau kita enggak lihat, ya, tapi nanti yang saya katakan ketika kita sudah menyatakan diri kita, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah akan memberikan kepada kita yang namanya halawatul iman. Ya, apa tuh halawatul iman? Manisnya iman. Ya, tuh iman kalau udah melekat dalam hati kita dan Allah udah jadiin sebagai sesuatu yang nikmat buat kita, maka hidup kita akan merasa apa? Tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, itminan tuh. Ya, tuh. Kalau hidup tenang enak kita. Ya, sehat badan kita, duit banyak, ya, kemana-mana juga enak, ya. Kenapa? Karena kita ada apa? Ketenangan diri sendiri yang Allah berikan kepada kita lantaran apa? Lantaran kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya kita kan ingat sama Allah tuh Pak. Bu, paling sedikit setiap habis sholat lah kita baca tuh Subhanallah 33. Ya, alhamdulillah 33, ya, Allahu akbar 33. Ya, kalau ada waktu, kalau bisa jangan mulut kita berhenti dari ngapain? Berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja tuh, ya, seorang makhluk yang sudah dijamin masuk surga. Ya, dosanya udah diampunin, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Tuh, ya, itu sudah mendapatkan jaminan dari siapa? Dari Allah. Ya, bukan dari para malaikat, bukan dari para nabi yang lain, bukan, tapi dari siapa? Dari Allah, ya, yang sudah memberikan jaminan sedemikian rupa. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia lupa dalam sehari untuk ngapain? Minta ampun kepada Allah minimal 70 kali Nabi kita minta ampun. Ya, makanya istri beliau nanya, ya, yang bukannya ayang beb udah diampunin dosanya. Ya, tuh, ya, udah dijamin masuk surga. Ya, tuh. Ya, ya kekasihnya bilang, "Afala uhibbu an akuna syakura, abdan syakura." Ya, aku ingin ya menjadi hamba Allah yang selalu apa? Bersyukur. Tuh. Lah kok syukur ya dikatakan? Ya, karena yang namanya syukur ini sesuatu yang langkah bagi Allah. Ya, yang langkah yang Allah lihat kepada seorang hamba itu tanda syukur. Ya, kadang sebanyak apapun nikmat yang Allah kasih kepada mereka itu tuh lupa untuk terima kasih kepada siapa? Yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar aja ketika itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tuh. Ya, Allah tahu ya, qalil sangat sedikit di antara hambaku yang apa? Yang mau bersyukur. Ya, syukur dalam hal apa saja. Ya, kan saya sering katakan kita bersyukur identik kita syukur kalau kita dapat nikmat berupa apa? Materi, uang. Ya, kalau yang lain kita anggap biasa, sehat memang biasa, gue hidup sehat, makan gue enak terus tuh. Ya, laki gue duitnya banyak, ya. Enggak mesti kayak gitu, enggak ngejamin. Ya, nikmat yang paling enak adalah nikmat sehat. Ya, duit banyak sakit. Ya, duit banyak ngapain tuh? Ya, utang banyak pusing. Ya, mendingan kita sehat, duit banyak udah. Mantap tuh. Ya, top market top kalau orang bilang. Ya, tiada duanya. Surga dunia ada tuh dapat tuh. Ya, kalau kita sudah bisa dapat seperti itu. Tapi ya, kita jangan lupa ya, ada nikmat yang paling enak tuh, yang paling berharga buat kita tadi, nikmat sehat wal afiat. Ya, tuh. Apalagi tadi duitnya banyak, udah tambah enak lagi. Ya, tapi kita tadi saya katakan, kita kebanyakan bersyukur saat kita mendapatkan nikmat berupa materi. Tapi nikmatnya enggak kelihatan, tapi kita rasain, kita lupa berterima kasih kepada Allah. Nikmat sehat kita, sehat mata kita, sehat pendengaran kita, sehat mulut kita, sehat kaki kita, sehat tangan kita, sehat perut kita, sehat pikiran kita. Itu kan nikmat bukan?
Nikmat semua. Ya, banyak banget. Ada orang nggak bisa dengar budak, ada nggak? Berarti kan nikmatnya berkurang nggak? Berkurang. Kita masih nikmat mendengar masih. Alhamdulillah. Ya, tangan masih bisa bergerak dua-duanya kanan kiri. Ya, angkat tangan olahraga sono sini senam masih bisa. Kenapa? Masih bisa bergerak. Ya, kaki kanan kiri masih bisa diapain? Berjalan, gerak sono sini. Tuh, perut nggak sakit. Ya, masih enak itu kan. Ya, orang udah banyak apa? Ada penyakit asam urat. Ya, ada yang punya pabrik gula, ada yang punya penyakit macam-macam itu. Ya, kita masih alhamdulillah, ya, masih dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa tuh kayak gitu. Cuma kadang kita apa ya? Lupa ya, gitu. Yang kita ingat apa itu? Materi aja tuh. Ya, apalagi di penghujung tahun nih sekarang nih Bu nih. Ini bertepatan dengan awal Rajab ya. Kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita nih. Ya, kita jadikan sebagai apa tuh? Ya, muhasabah kita. Ya, di tahun ini bertepatan dengan malam awal Rajab. Ya, tuh. Ini di antara malam yang doa kita nggak bakal ditolak sama Allah, di antaranya malam apa nih? Awal Rajab. Ya, kan ada 5 malam Nabi bilang tuh, yang doa kita selaku hambanya nggak bakal ditolak. Ya, doa malam Jumat, doa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan doa apa itu? Ya, malam awal Rajab. Ada yang mengatakan juga Lailatul Qadar, itu udah jelas dah tuh. Ya, tuh. Nah, ini kita manfaatin nanti malam, Bu. Ya. Dengan kita ngapain? Bermunajat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usahlah pakai kembang api itu. Bakar-bakar petasan enggak usah dah. Ya, jangan ikut-ikutan kita. Ya, udah kita ngapain? Merenung aja tuh, ya. Baca tahlil kayak di rumah. Ya, tuh. Kalau anak bilang minta beliin petasan, bilang aja petasannya kagak ada gitu aja. Ya, nggak usah kita ikut-ikutan. Ya, karena itu tradisi bukan untuk kita urusan yang kayak gitu-gitu. Ya, kita di akhir tahun, di penghujung tahun ini kita masih bersyukur alhamdulillah masih Allah beri kesempatan Bu, kita bisa hidup di awal tahun 2025. Ya, ada orang pengen hidup sampai Ramadan dan meninggal kemarin. Ya, ada yang pengen mau Ramadan mau terawih nanti gue pengen keliling katanya Ramadan meninggal. Ya kan? Hah? Bagus diniat. Ya, tuh pengen sampai Ramadan terajak ya katanya sampai Ramadan kemana-mana mau ikut kita siap dibilang. Tahu-tahu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita banyak-banyak doa nanti itu. Sejak awal nanti malam kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Ya, tuh kita nggak tahu nih Ramadan tahun ini siapa aja yang masih nemuin, ya kan? Banyak tahun lalu masih ikut bareng kita tarawih, ya, sholat berjamaah, Lebaran masih bareng toto, sekarang udah apa? Udah kagak ada, ya. Nah, itu makanya kehidupan itu hanya berapa? Sebentar, ya, nggak lama kehidupan di dunia itu. Kan saya bilang lamaan orang yang di kuburan nungguin kiamat ketimbang kita apa ya? Nungguin mati cepet. Ya, itu lamaan dia itu. Ya, makanya sekali lagi nanti malam jangan kita ajarkan anak-anak kita untuk ngapain? Begadang, ya, dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Jangan. Ya, nah ini kita momennya bukan momen tahun baru yang termalam, momennya karena awal Rajabnya. Ya, kita ganti itu. Pas banget lagi mudah-mudahan ya, awal kebaikan buat kita semua. Ya, tuh tahun baru diawali dengan awal bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk yang Allah katakan min asyhuril hurum. Ya, di antara 4 bulan yang Allah haramkan, yang pertama adalah apa? Rajab. Ya, tuh. Itu di antara bulan apa itu? Sya'ban. Ya. Ya, itu. Dia adalah Rajab itu. Tamakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, tuh 4 ini di antaranya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum kata Allah. Tuh, ya. Sungguhnya hitungan bulan ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Nah, di antara 12 bulan itu kata Nabi minha arba'atun hurum. Ada yang dimuliakan. Tuh.
4 bulan apa itu tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, kita nanti malam kita sudah mulai berada di bulan yang dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya, jangan sampai ada di hati kita ada iri hati, ya, dengki, ya, ghibah, namimah, ya, tuh hasud, jangan sampailah. Ya, biarin orang, yang penting kita jangan, ya, karena kita akan memulai untuk memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan kita dari bulan apa? Bulan Rajab ya sekarang nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan dah. Cepet ya? Ini cepet banget ya. Ini memang yang Nabi bilang, Bu, di akhir zaman ini kalau ada mau kiamat kata Nabi itu setahun bagaikan sebulan. Ya, sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan sehari. Sehari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan semenit. Semenit bagaikan detik bagaikan, ya. Itu Nabi yang prediksi emang tuh. Ya, ini tanda, ya, udah min apa tuh? Alamah. Tanda min alamatil yaumil qiyamah. Tanda di antara tanda akan datangnya hari kiamat. Kapan? Wallahu a'lam, bisa Jumat depan. Ya, bisa Jumat depan tanggal berapa? Tanggal 3 bisa jadi enggak? Bisa aja. Ya kan? Itu. Mudah-mudahan sih jangan dulu dah. Ya. Masih belum cukup, ya, bekal kita yang terbaik untuk kita menghadap apa? Hariban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bingung menghadapi suatu hari yang mana hari itu nanti tayan fa umalun wala banun. Ya, harta enggak berguna, anak enggak berguna, jabatan enggak berguna. Kenapa? Kita udah bawa bekal kita sendiri. Ya, kita ingat kepada Allah di mana saja, Allah pasti bakal ingat kepada kita di mana saja kita berada. Ya, tuh. Baik. Uzkuruni bitanassul, azkurukum bitafaddul. Ya, tuh. Dikatakan uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku bitanassuli, ya, dengan secara at-tanassul. Tanassul itu artinya bersambung terus-menerus. Ya, jangan putus-putus. Ya, jangan kita ingat Allah tadi, lagi senang, lagi susah doang, lagi senang lupa, jangan sampai. Nah, kalau kita ingat kepada Allah secara terus-menerus, kata Nabi, azkurukum, kata Allah, azkurukum bitafaddul. Maka Allah akan ingat kepada kita bitafaddul dengan apa? Berbagai macam apa? At-tafaddul, keutamaan Allah akan berikan kepada kita. Ya. Jadi fadilah itu keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang selalu ingat kepada Allah, ya, itu enggak akan ternilai banyaknya tuh nikmat yang Allah akan berikan kepada siapa? Kita selaku hamba-hambanya yang beriman. Ya. Ya Allah sih ketika memberi sesuatu kepada hambanya enggak akan berkurang. Ya, enggak akan berkurang. Ya, sebanyak apapun tuh nikmat yang Allah kasih kepada seorang hamba, satu orang hamba aja ada berjuta-juta nikmat. Ya, nah kalau dikaliin orang di dunia ada berapa? Ada 5 miliar contohnya. Ya, tuh ada 7 miliar. Apakah akan berkurang nikmat Allah? Enggak bakal. Ya, enggak bakal. Ya, karena yang butuh kepada Allah tuh kita, bukan Allah butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya, sama juga Bu, kita selawat kepada Nabi. Yang butuh selawat kita atau Nabi butuh selawat kita? Kita butuh selawat Nabi. Ya, bukan Nabi butuh selawat kita. Lah kenapa kok Nabi gak butuh selawat kita? Allah dan para malaikat telah berselawat. Buat apa selawat kita coba? Ya, Allah dan para malaikat sudah ngapain? Bersalawat kepada Nabi. Ya, nah kalau Allah sudah bersalawat, apa yang kurang? Nggak mungkin. Ya, itu udah sempurna banget dah tuh. Ya, istilah kata kok kita harus berselawat ya, karena kalau kita ingin apa? Mendapatkan syafaat Nabi, di antaranya kita suruh ngapain? Bersalawat. Tuh. Ya. Allah bersalawat yang maha mulia, junjung memuji, ya, seorang makhluknya yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW.
Dia bersumpah dengan dirinya sendiri yang saya katakan innallaha. Ya, sesungguhnya saya nih kata Allah. Ya Allah, ya, wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Berselawat kepada para nabi. Ya, cuma memang bukan dimaksud salawatnya Allah dan para malaikat seperti salawatnya kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, bukan. Ya, salawat yang dimaksud adalah apa? Ya, Allah selalu menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, ya, kepada siapa? Kepada makhluk yang paling dimuliakan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya, kalau Allah sudah bersalawat, apakah salawat kita dibutuhin sama Nabi Muhammad? Enggak butuh. Ya, udah cukup. Ya, bahkan yang memberi pahala ketika kita berselawat siapa? Allah. Ya, kan Nabi katakan man shalla alayya marratan wahidan. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyara kata Nabi. Allah akan apa? Memberikan apa tuh? Ya, 10 kali rahmat kepada orang yang berselawat kepadaku banyak berapa kali? 1 kali. Ya, tuh. Bahkan diponis sama Nabi, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil itu bukan orang yang enggak mau sedekah. Ya, tapi orang yang gimana? Orang yang apabila disebut namaku dia enggak mau berselawat kepadaku. Ya, abkhulun nas kata Nabi, orang yang paling bakhil, yang paling pelit, yang medit itu ya idza dzukira rasmi wa lam yusalli alayya. Apabila namaku disebut tapi dia enggak mau ngapain? Bersalawat kepadaku. Ya. Selawatnya seperti apa? Yang Nabi ajarin aja udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, udah cukup udah. Ya, tuh. Itu Nabi ajarin seperti yang paling pendek. Ya, ada kan nanti banyak selawat-selawat tuh. Ada selawat naria, ada selawat tibia, ada selawat badar, ya kan? Itu kan banyak. Ya, ada selawat apa istilahnya itu buat mendatangkan uang. Ya macam-macam dah tuh para ulama kita yang ngarang. Ya, cuma jangan dibilang bid'ah. Ya, itu dibilang bid'ah lagi. Ya, apa-apa dibilang bid'ah. Itu orang-orang Wahabi itu yang apa-apa dibilang apa? Bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ya, itu. Ya. Jangan sampai kita terikut atau terpancing dengan apa yang menjadi moto orang-orang Wahabi apabila bilang semuanya bid'ah, ya, enggak dikerjain sama Nabi. Emang semua kerjaan harus contoh sama Nabi? Enggak mesti. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi biarin. Kenapa? Karena enggak menyalahi hukum. Ya, itu namanya kan sunnah takririyah. Ya, tuh takrir artinya apa sih? Ketetapan Nabi. Ya, Nabi nyuruh kagak, ngelarang kagak, berarti itu benar. Ya, banyak kok yang kita lakuin kayak gitu. Banyak. Kita 4 bulanin, 7 bulan, sehari, 2 hari, ya 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul. Emang ada tuh perintahnya? Enggak ada. Ya, disuruh kita ngedoain doang. Ya, enggak ada haul, suruh haul setiap tahun, enggak ada. Ya, tapi di situ untuk mengingatkan kita selaku anak keturunan untuk ngapain? Selalu berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita meskipun orang tua kita udah apa? Udah enggak ada. Ya, ngingetin kita. Ya. Nah, isinya apaan tuh haul? Emang kita ngundang biduan suruh nyanyi? Waktu haul. Ada enggak orang haul ngundang biduan? Hah? Peringatan haul yang ke-26 akan dihadiri oleh Inul Daratista. Ngebor tadi ada. Ya. Nah, kalau gitu boleh kita larang. Ya, tapi kalau yang namanya haul kan kita baca Yasin, ya, zikir, tahlil, tahmid, ya, kita khatam Quran, kalau waktu panjang kita baca Maulid. Tujuannya buat apa sih? Ya buat kita doain yang udah meninggal dunia dan juga buat kita yang masih hidup. Ya, yang udah meninggal dunia biar apa? Dosanya diampunin. Ya, kuburannya jadiin lapang luas. Ya, jadiin taman daripada taman surga. Nah, buat kita apa? Minta juga diampunin dosa kita biar sehat, biar panjang umur, biar ingat sama yang namanya kematian kan gitu. Ya, bukan enggak ada manfaat apa-apanya, ada manfaatnya. Ya, kenapa? Karena bukti tanda kita ngapain? Cinta dan sayang kepada
orang tua kita yang udah meninggal dunia. Ya, jangan orang tua yang meninggal dunia putus hubungan. Ya, nggak di WA, emang nggak bisa WA orang meninggal dunia. Ya, paling nggak doa, ya kan, doa, istighfar, ya, ngelanjutin kebaikan orang tua kita. Tujuannya itu, ya, bisa jadi tuh anak yang tadinya nggak ingat sama Allah dengan adanya haul, jadi ingat. Oh iya ya, orang tua udah meninggal ya. Ya alhamdulillah kita ngundang orang-orang baik, orang soleh, jadi kita ikut berzikir kan begitu. Ya, kita ngikut jadi dapat apa ya? Nasihat dengan adanya apa? Ya, perayaan-perayaan seperti haul, 4 bulan, 7 bulan, ya, dan lain sebagainya. Memang secara dasar dalil khususnya memang tidak ada. Ya, emang pernah Nabi dulu ngadain 4 bulan waktu istrinya lahir? Pernah gak 7 bulan gitu bikin rujak? Enggak, 7 rupiah buahannya. Kan enggak ada. Ya. Kan dulu buahannya enggak ada. Siapa bilang buahannya enggak ada? Banyak. Ya, Nabi tinggal ngomong diturunin buah dari surga kalau dia mau. Ya. Emang enggak sempat ngapain sih bikin 7 bulan emang belum waktunya. Ya. Kenapa ulama mengadakan biar orang tua itu ingat kalau mendidik anak dari jauh-jauh hari. Ya, sejak tuh anak masih dalam rahim udah dididik. Ya, tuh. Kalau orang dulu enggak dikira dia. Ibunya benar semua. Lingkungannya juga mendukung, kondusif ya buat menghadapi kehidupan anak yang akan datang. Nah, kalau sekarang kita biarin aja. Oh, udah habis tuh anak. Ya, berabe. Ya, ibu-ibu lagi bunting jalannya ke diskotik mulu. Ya, tadi apa ngejob mulu apa namanya tuh? Ya. Oh, yang kepala ini. Ya. Tuh, jangan ya. Jadi anak pun yang ada dalam rahim, Bu, ya, secara zahir kita bilang mah nggak dengar, tapi secara hakikatnya dengar. Dia tahu, ya. Dia makan apa yang kita makan, ya. Tuh, kita makan pete, anak kebagian makan pete ya? Iya. Ya, tuh. Ini jangan lupa pendidikan tuh sedini mungkin kita apain? Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, baik. Uzkuruni bil ikhlas. Ya, wahai hamba-hambaku ingatlah kepadaku bil ikhlas, dengan secara ikhlas. Ya, apa sih ikhlas tuh, Bu? Ya pokoknya ikhlas dah tuh. Apa istilahnya tuh? Tanpa pamrih. Ya, ingat sama Allah bukan ada embel-embelnya. Ya, kita kan selama ini maaf, termasuk saya kali ingat sama Allah pasti ada apanya? Embel-embelnya ada maunya. Ya, minta duit, ya, minta ini, minta anu tuh. Ya, mudah-mudahan biar acaranya lancar, biar enggak hujan gitu, biar ini, biar anu tuh kan. Ya. Tuh. Ya boleh sih, boleh. Cuma yang pertama kita apain? Tanamkan dalam hati kita itu melakukan perbuatan sekecil apapun apa? Bil ikhlas. Ya. Kalau kita udah ikhlas, Bu, ya, itu sesuatu yang kita pengen datang kita enggak sangke-sangke datang aja. Ya, tuh. Itu rahasia Allah tuh memang nggak kelihatan. Namanya rahasia. Ya, kalau kelihatan bukan rahasia. Ya, kita ikhlas ibadah, kita ikhlas ingat kepada Allah, kita zikir ikhlas kepada Allah tuh. Ya, jangan kita seperti contoh orang-orang yang selalu menggaungkan rajin-rajinlah kalian sholat duha kalau mau jadi orang kaya. Siapa bilang? Ya, orang yang kalau berkeyakinan seperti itu dia sholat duha lantaran pengen kaya, udah bertahun-tahun dia sholat duha nggak kaya-kaya, dia berhenti. Ya, wah gue berhenti sholat duha nggak kaya-kaya kata jadi orang kaya, mana? Salah niat. Ya, coba niatnya bener. Ya, kalau niat kita bener, Bu, jalan kita tuh nggak salah, pasti apaan bakal kita apain? Jumpain. Ya, Bu ya. Kita pengen jalan ke suatu tempat yang kita pasti tuh tahu jalanan enak. Ya, kita pengen mampir kemana? Ada aja. Pengen mampir belinya ada aja. Ya, tapi kalau kita nggak tahu jalan, ya, kita masih bingung, masih ngeraba-raba, ya, pengen beli suatu bahan bakar untuk kendaraan ini kadang kita bingung. Ya, ini rest area nih kelihatannya kecil banget, kayaknya nggak ada apaan nih, pom bensinnya, padahal ada di nyelip. Ya, kita masih ngeraba-raba soalnya. Ya, tapi kalau kita ikhlas kita udah tahu, yakin di situ pasti ada apa yang kita mau Allah bakal kasih.
Ya, karena rahasia itulah yang namanya rahasia min rahasia Allah, dari rahasia Allah itu memang benar-benar dirahasiakan. Kalau diumbar, kalau dibuka, Bu, yakin orang pada berebut. Ya, nggak ada orang yang nggak benar di dunia ini. Ya, pasti bakal pengen jadi orang benar mulu. Wah, enak banget tuh. Ya, di orang beriman minta ini dikasih, minta ono dikasih. Tuh. Ya, tapi Allah nggak seperti itu. Ada yang namanya apa ya? Ya, sebab musabab. Ya, ada namanya proses ya. Jadi kita ingat kepada Allah dengan cara apa ya? Benar-benar ikhlas, jangan mengharap suatu apapun ya. Nah, kalau kita ingat kepada Allah dengan ikhlas, kata Allah apa? Azkurkum bil khalas. Maka aku akan memberikan segala hajat kamu. Khalas, kau mau apa? Beres, beres, beres. Ya, anak pengen belajar sono, ada rezekinya aja. Dari mana? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Ya, anak pengen nikah, ada aja rezekinya. Dari mana? Enggak tahu. Yang penting kita niat kita adalah apa? Ikhlas saat kita minta kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Khalas, ya, jalan keluar, kemudahan buat kita, ya. Khalas artinya, ya, apa-apa yang kita pengen Allah kasih, ya. Tuh. Yang berikutnya, uzkuruni bil ibtikor, ya, azkurkum bil iktidar, ya. Kata Allah, uz eh salah salah salah. Ke situ aja ya. Azkurkum uzkuruni bil qulub. Ya, tuh. Azkurkum bikashfil qulub. Ya. Kata Allah, uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku bil qulub. Ya, dari hati kalian. Ya. Dengan hati kita ingat, bukannya dengan ngomong doang. Mulut iya zikir, tapi hati kemana tahu. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Saya enggak subhanallah, subhanallah. Siapa bilang? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Ya. Hadirkan bukan hanya mulut, mata juga, hati apa lagi? Ya, tuh. Karena ucapan hati itu lebih berisi ketimbang ucapan mulut. Ya, tuh. Sama ketika kita sholat aja, Bu. Allahu Akbar. Sedekap benar. Tapi pikiran kita kemana tahu? Ya, itu enggak benar. Ya, kenapa enggak benar ya? Pikiran kemana tahu? Allahu Akbar pikiran. Ntar malam bakar apaan ya? Malam tahun baru ini. Jagung mahal sekarang lagi naik katanya harganya ya. Satu. Oh, mahal. Karena mau tahun baru. Ya Allah. Satu 10.000. Masya Allah. Iya, iya, iya. Mau usah makan jagung dulu dah. 10.000 atuh. Berarti jagung yang itu tuh yang buat apa namanya? Yang buat jukit? Hah? Lebih mahal lagi. Yang udah disiangin itu, yang udah diprototin ya. Lebih mahal berarti ya. Ya mudah-mudahan aja beli di frozen tuh dia nggak tahu harga ya. Masih harga. Oh, 10.000 jagung sekarang ya? Masya Allah. Dengan beritanya aja benar berarti. Iya, ya. Apa-apa, emang rezekinya mereka kali Bu, biarin aja dah. Rezekinya petani jagung. Ya, nggak tahu ada orang di balik apa tuh, urusan dia sama Allah dah. Ya, yang penting rezekinya dia sih mudah-mudahan sih benar karena memang bibitnya lagi susah kali. Ya, bisa jadi kan gitu. Ya, yang penting pajak jangan dinaikin gitu aja udah. Ya, jangan sampai 12%, jangan berat. Ya, pajak 12% orang jualan hasilnya sekian, pajaknya gede banget. Akhirnya dibebanin kepada siapa? Kepada rakyat kan gitu. Ya, orang yang berutang kita yang dibebanin. Ya, harusnya ada skalanya itu. Skala bayar pajak perusahaan di atas nominal sekian miliar baru kena pajak sekian persen gitu. Ya kan? Ini kan umum. Kita juga pajak motor dinaikin, pajak mobil dinaikin, listrik juga dinaikin, air juga dinaikin, semuanya kena. Ya, itu. Kita kan apa yang imbangin orang-orang ekonomi yang nggak sama semua kan.
Ya, ada yang ekonomi menengah ke atas, ada yang ke bawah, ada yang sedang-sedang aja. Nah, itu ya yang kita pertimbangkan. Jangan nanti gara-gara pajak akhirnya mereka ngapain? Ya, berbuat apa itu? Curang lah. Ya, tuh. Baik. Ya mudah-mudahan sih nggak jadi, mudah-mudahan nggak jadi, mudah-mudahan lagi digodok sama Pak Prabowo, mudah-mudahan nggak jadi naik. Ya. Jadi kita disuruh ingat sama Allah itu ya benar-benar dari dalam hati kita. Ya. Nah, kalau kita mengingat Allah benar-benar dari hati kita itu azkurkum bikashfil qulub kata Nabi, kata Allah. Ya, maka aku akan ingat kepada kalian bikashfil qulub dengan membukakan segala sesuatu. Ya, segala apa tuh? Kesusahan, kesulitan, ya, penutup, ya, dikasyaf, dia apa itu? Dibukain semua tuh. Ya, yang tadinya kita susah nyari rezeki, Allah kasih jalan, ada aja tuh rezeki kita bisa dapetin. Yang tadinya kita apa itu namanya? Ya, bawaannya badan kita bentar-bentar sakit, bentar-bentar bengek, ya. Akhirnya Allah bukain tuh pintu kesehatan buat kita itu. Ya, dengan kita apa? Dengan kita ingat kepada Allah. Ya, memang kita kan disuruh, ya, kita doalah menggunakan nama-nama Allah tuh. Ya, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Nabi, kata Allah kan begitu. Ya, dan dengan nama-nama Allah yang baik itu fad'uhu biha, maka mintalah kepada nama-nama Allah yang baik itu. Gunain kita baca. Kita pengen sehat baca, ya Allah. Ya, apa sehat? Ada enggak nama Allah? Apa? Ya Syafi, ya Kafi, ya banyak itu. Ya, kita bisa baca ya Satir, ya Hafiz, ya kan? Dijagain kita dari berbagai macam penyakit. Kadang kita doa baca itu zikir nggak putus saja masih ada sakit Pak, Bu. Gimana yang nggak baca? Ya, namanya kita usaha kan begitu. Ya, kita kan ikhtiar, ya, selebihnya kita serahin kepada siapa? Yang punya. Ya, emang kita punya kuasa untuk melawan Allah? Pak bisa. Ya, kita musuhan sama Allah. Ya, lo siapa yang musuhin Allah, lo musuhin. Ya, kalau orang bisa kita musuhin, kita minjem duit untuk teman kita nggak kasih, kita nggak tegur, ya biasa ada tuh. Ya, tapi ketika kita doa sama Allah, Allah nggak kasih, kita marahin Allah gitu. Ya, kita nggak sholat, kita nggak sembah, Allah berkurang kali. Lah kagak. Ya, kita yang butuh Allah, Allah mah nggak butuh sama kita. Ya, sama kita Bu, maaf aja orang benci sama kita lantaran kita nggak bantuin dia, kita benci, nggak rugi kita. Ya, nggak jadi miskin, nggak jadi kaya juga kalau dia berteman sama kita. Ya, biarin aja. Kita kan bukan nggak mau bantu, memang kondisinya saat ini lagi serba susah. Ya, orang ekonomi di mana-mana lagi susah, para pengusaha lagi pada ngapain tuh? Lagi pada mengeluh. Ya, banyak perusahaan-perusahaan mereka yang pada tiarap. Kenapa? Satu, perjalanan usaha mereka kurang lancar, tapi pajak diapain? Tinggiin. Ya, miliaran tuh mereka harus bayar. Kalau enggak harus dipenjara atau apa. Kan jadi sakit. Pikiran. Ya, nah ini jangan sampai. Ya, udahlah. Kita menjalankan sesuatu itu sesuai apa yang Allah bilang aja dah. Ya, tuh Allah sudah katakan, ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Ya, Allah enggak akan menjadikan atau memberikan kepada kita dalam agama Islam itu suatu apa? Haraj. Apa itu haraj? Kesusahan. Ya, dan Allah enggak bakal nyusahin kita. Ya, yang kita hadapin susah menurut kita itu ulah siapa? Ulah kita. Bu, coba kita berani-beraninya ngutang. Kredit motor, kredit rumah, kredit mobil. Itu ulah siapa? Emang Allah suruh? Enggak ada hadisnya, ulama aja enggak nyuruh. Apalagi Al-Qur'annya ada enggak? Yang pusing siapa? Ya Allah berikanlah duit untuk bayar cicilan ya Allah. Nah, baru ngomong Allah. Ya, minjem ke tetangga, tetangga bilang saya enggak ada duit, dasar lu pelit lu. Ya. Ngomong lah tuh, semua salahin, orang disalahin, Allah juga disalahin. Padahal yang berbuat siapa? Kita sendiri. Ya, tuh. Hilangkan sejenak pikiran untuk bayar cicilan. Ya, jalan-jalan. Ya, akhirnya nulis habis pikiran lagi gitu. Ya, tambah bengek lagi. Ya, kita Bu, yang bikin susah tuh hidup tuh kita, bukan Allah. Ya, Allah nggak pernah ya
Allah bu kurang baik apa? Kita bertakwa aja disuruh kata Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum kata Allah. Bertakwalah kalian kepadaku semampu kamu. Artinya kita juga pakailah kendaraan yang kita punya, jangan sok-sokan kredit. Ya, bakal nyusahin, ya kan? Ya anak sekarang tuh maaf saya bilang punya rumah bangga cicilan rumah sampai 25 tahun. Ya sekarang. Kenapa? Karena mereka bangga. Oh solusi hari gini masih ada yang ngontrak katanya lah. Mending. Ya daripada cicilan itu ya Allah bu 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya tuh. Udah kalau kita mampu untuk kontrak aja dulu. Ya. Nah sekarang 25 tahun orang kerja bang dijamin 25 tahun bakal kerja sehat terus. Ada. 15 tahun lah taruh di kita lagi. Pak juga. Ya, kecuali kalau kita punya sesuatu yang kita simpen. Ya, bande itu kita simpennya buat apa nih? Cadangan nanti kalau gue apa namanya di PHK atau apa nanti boleh lah. Ya, biar nggak pusing. Ya, kalau baru kerja setahun 2 tahun, ya bukan kita larang, bukan. Ya, nantinya bakal yang nyusah siapa? Nah, apalagi 0%. Ya, non DP 0% bunganya bohong. Ya, dihadiahin sekarang dikasih sepeda listrik katanya. Dapat motor listrik, dapat kulkas, dapat TV katanya. Ya. Padahal mana sih Bu orang usaha pengen rugi kagak ada. Di mana-mana orang usaha pengen untung, mana ada pengen rugi itu. Ya, sepeda yang kita dapat listrik, motor listrik kita dapat, emang udah diinklusin ke situ. Ya. Jadi masukin ke hitungan itu goblok banget kita jadi orang. Ya, emang dia tolol banget apa? Ya, dia yang tolol apa kita yang bego? Ya. Nah, iya. Ya. Oh, enak tuh beli rumah sana tuh dikasih TV katanya 52 in. Wow. Ya, tenung bulan 2 bulan, bulan ke-6 mulai ada tuh. Kayaknya gede juga ya bayarannya. Nah ini mulai rewet-rewet jalan aja. Iya. Makanya jangan nyari masalah kalau nggak mau ada masalah. Udah, emang kita tak naik sepeda aja dulu udah bismillah. Tiba ya. Iya, pakai carry aja dulu pakai nggak apa-apa. Nanti nggak kehujanan. Ya kan, nggak panasan pas angin hidup tuh masih goyang kan? Pas angin kecil masih goyang kan? Masih awet itu. Masih oleng kan? Masih itu enak banget udah. Ya. Cocok supirnya banyak siapa aja bisa, ya kan? Orang nabrak juga nggak terlalu mahal bayarnya. Ya, kalau BMW orang tabrak itu kesel sakit banget kan? Hah? Nah, mau dikasih biarin aja, ya, biarin orang lagi capek kali biarin apa bang. Nah, kan enak tuh. Ya. Kita tahu tuh. Ya, jadi yang bikin susah hidup itu bukannya Allah. Siapa? Kita. Ya, kita sendiri. Emang awalnya enak, Bu, enak. Punya baru apa sih yang nggak enak punya barang baru? Ya kan? Mobil baru enak. Ini sekarang nih saya baca itu aja nih. Buat menyambut malam tahun baru, berapa ribu kreditor itu mengeluarkan motor. Buat tahun baru doang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh pada tarik-tarikin lagi. Coba aja. Ya. Berarti kita nyewa tuh selama itu kan? Ya, nyewa. Sebulan tegur, 2 bulan datang, 3 bulan angkat barang. Kan begitu. Ya. Kalau kan motor baru ini padahal utangnya banyak, mau ngapain? Ya. Udahlah kita biasa-biasa aja hidup. Kalau kita nggak mau jadi pusing, ya kan? Kan udah dibilang, ya orang ahli kesehatan aja bilang penyebab penyakit itu bukan faktor makanan, bukan. Banyak pikiran, ya pikiran cicilan ini, cicilan ono, ya. Yang aneh lagi orang udah tahu banyak cicilan masih minjem, ya. Ketika begitu kita tagih, maaf Pak Ustadz saya lagi banyak cicilan, dah. Kalau gue tahu dulu banyak cicilan, gue bakal kasih, ya. Ada aja tuh, ya apa? Pusing sendiri, ya. Tuh, makanya benar orang bilang itu, jangan pernah memberikan pinjaman kepada teman. Benar, yang ada kita bakal kehilangan teman sama kehilangan uang. Kenapa? Kita berantem jadinya. Benar nggak? Iya. Iya. Duit nggak seberapa, persahabatan jadi
bubar. Ya, itu jangan sampai. Ya, udah ingat kita kayak gini aja dah. Ingat kepada Allah ikhlas, maka Allah akan ya bukain segala sesuatu kita itu. Ya, hati kita ingat juga itu. Uzkuruni bila nisyan. Yang terakhir, ya, ingatlah kepadaku kata Allah bila nisyan tanpa ada lupa sedikit pun azkurukum bil iman. Maka aku akan ingatmu kepada kalian dengan memberikan iman yang mantap. Ya, tuh. Jadi kita nggak pernah lupa ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, lagi ngapain aja, kita selalu ngapain? Ingat kepada Allah, maka Allah akan apa? Memberikan iman yang kuat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hati kita untuk selalu ingat kepada Allah dan apa yang menjadi janji Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan ya tahun 2025 yang akan datang ini merupakan tahun yang terbaik buat kita, ya, tahun peningkatan buat kita, peningkatan iman, peningkatan ilmu, peningkatan amal, ya, peningkatan segalanya. Mudah-mudahan dijadikan tahun yang terbaik buat kita dari tahun-tahun yang akan datang, ya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di tahun depan, insyaallah. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.